Cardo ini garansi ya? Garansi. Berapa lama garansinya? Kalau untuk yang lain, semua produk Cardo ini, kalau kita belinya garansi resmi Cardo Indonesia, itu garansi full 2 tahun. Kecuali untuk Pektok Bolt yang black, nanti Pektok Bolt itu garansinya ada penambahan 1 tahun dari Cardo, yaitu 3 tahun. Garansinya bentuknya apa, Mas? Garansinya gini bro, kalau emang kita pakai Pektok ini ataupun pakai produk Cardo ini, seandainya ada yang rusak dan memang itu mati total, itu kita langsung ganti unit baru. Tapi seandainya ada kerusakan, masih nyala tapi tidak normal, kita akan butuh waktu. Tetap kita akan bawa ke service center, di sana teknisinya akan ngecek. Nanti setelah dicek selesai, seandainya tidak bisa betul dari software, Pektok ini memang tidak disarankan dan tidak diperbolehkan oleh prinsipalnya untuk dibongkar. Jadi seandainya ada kerusakan yang tidak bisa diperbaiki, tetap nantinya akan kita ganti baru, unit baru. Jadi udah berapa unit itu ya lumayan lah. Saya udah pernah gantiin kurang lebih belasan unit. Memang ini Pektok kuat, tapi tetap aja namanya elektronik, tetap aja ada risikonya seperti itu. Dan kalau bisa, yang saya pernah bilang tadi, bahwa ini adalah barang elektronik gitu loh. Sebagus-bagusnya ini barang, memang Pektok ini diakui sangat-sangat kuat. Dibawa nyemplung ke dalam air silahkan, tidak akan rusak. Dicuci itu nggak akan rusak, direndam seharian semalaman nggak akan rusak, dimasukin dalam kulkas, di freezing jadi es, besoknya cair lagi, hidup lagi mau kuat. Tapi para elektronik tetap namanya miss, pasti ada kecacatnya kurang. Jadi begitu ada beberapa unit itu, pastikan kalau bisa belinya itu barang yang bergaransi resmi, karena yang bisa klaim itu dari negara asal tempatnya itu. Jadi gini, Indonesia tuh udah ada yang namanya Cardo Indonesia. Jadi ketika kita dapat barang ini, misalnya dari negara A, B, C di luar Indonesia seperti itu, entah Singapura, Malaysia, apapun itu negaranya, ketika ada kerusakan, kita bukan mau bantu, tapi kita tidak bisa bantu. Jadi kita dari Cardo Indonesia sendiri, ketika kita mau klaim ke prinsipal Cardo, barang ini ditrace misalnya bukan barang untuk Indonesia, tapi mungkin Cardo Australia, Cardo Amerika, Cardo manapun itu. Jadi dia harus kirim ke negara asalnya dulu, baru dikirim balik ke prinsipal. Jadi kalau kita yang kirim dari Cardo Indonesia, memang tidak diberikan. Jadi kalau bisa pastikanlah supaya nyaman, kalau emang ada apapun, ada kendala apapun, kita bisa bantu dan bisa diganti baru kalau ada rusak. Pastikan belinya adalah yang bergaransi resmi, intinya itu. Gitu bro. Bon, jangan lupa tolong diminta kalau emang benar-benar bisa dapat dari memang dealer Cardo Indonesia, bon itu sangat dibutuhkan pada saat kita mau klaim. Jadi jangan sampai hilang. Kwitansi. Ya, bon ya, betul. Ketika kita mau colok maupun lepas itu aja yang perlu diperhatikan, kita harus cabutnya pelan-pelan. Dan ketika kita lepas, itu tutup yang namanya sini ini, tutup charger ini kalau bisa ditutup rapat selesai. Setelah rapat sudah pasti ini waterproofnya bekerja. Udah itu aja. Coloknya pelan-pelan, cabutnya juga pelan-pelan, jangan sampai miring kanan, miring kiri, hampir rata, itu aman. Udah nggak ada pun perawatan dia boleh bilang hampir nggak ada. Oke. Nah itu kalau misalnya tutup chargernya, misalnya nih tutup chargernya nggak pakai tutup rapat, Ya, itu garansi nggak? enggak. Cara pemakaian. Ketahuan itu Nanti mungkin mereka bisa cek biasanya. Bisa dicek mungkin teknisi yang ngerti. Karena kalau saya bukan teknisi, saya nggak bisa ngerti. Yang pasti kalau kita begini tiba-tiba ada yang rusak kelihatan dari sini dari air. Kan kelihatan di sini mungkin ada yang karat atau apa dari air, itu digaransi, berarti kan salah yang memakai. oke. Gitu. Disiapkan untuk ngecas, tapi juga disiapkan tutupnya ini untuk mengcover supaya tidak ada air masuk. Jadi kalau memang kita gunakan secara baik dan benar, kalau rusak benar-benar diganti baru. Waduh, Dari kabelnya langsung diganti. langsung diganti tuh ya? Diganti betul. Prosesnya berapa lama kalau ganti tuh? Kalau untuk mati total dan tidak ada tanda-tanda kelalaian pemakaian, itu bisa langsung. Berapa lama proses? Langsung dibawa ke tempat pembelian seperti saya gitu. Kalau dibawa ke saya, seandainya beli dari saya rusak dan kondisinya mati total, dicek tidak ada namanya bekas-bekas ada yang kena air atau apapun apa kerusakan di bodi, itu kita bisa ganti langsung. Tapi seandainya ada kerusakan tidak mati total, itu mungkin ada kelainan di software dan seperti apa, kita mungkin butuh waktu
sekitar 1 minggu hari kerja, 1 minggu sampai 10 hari, karena kita harus upgrade, dicek lagi kalau emang kita betulkan tidak bisa dari software, kita ganti baru. Tapi kalau seandainya hanya software, dari teknisi akan coba di-update softwarenya, dia akan coba diketok-ketok dibetulin, misalnya itu memang kita tidak bisa klaim ke prinsipal, jadi akan dibetulkan dan dikembalikan. Itu. Jadi saat ini memang kita masih mengurus yang namanya di postel. Nanti kalau memang sudah ada mungkin lebih jelas. Kalau sekarang ini ya mungkin kita bisa tahu yang dari jaringannya Kargo Indonesia itu ada di mana aja, tapi nggak banyak memang, karena banyak yang mungkin masih mencari barang lebih murah, ya masih lebih murah, tapi dia sebetulnya adalah barang garansi bukan Indonesia, luar negeri. Jadi itu BM. Jadi kalau dibilang itu pada saat klaim ke penjualnya itu hanya kebijakan penjual, karena tidak ada suatu ketetapan. Kalau kita Kargo Indonesia itu sudah punya yang satu ketetapan, yaitu garansi 2 tahun. Gitu. Jadi kalau ada apa dikembalikan kita 23 bulan, 28 hari, balikin, rusak manual, kita ganti bang. Sudah pasti. Enggak, maksud saya ini cara bedainnya nih. Ya, itu dia. Misalnya saya jaringannya aja, dia belinya dari mana, gitu. Karena saat ini jaringannya cuma mungkin ada di beberapa toko, nanti saya bisa sebutkan. Gitu. Maksudnya tempat belinya. Ya, jadi dari kwitansi itu. Dari kwitansi itu, betul. Kalau saya beli kwitansinya hilang, artinya saya nggak dapat garansi. Kan cek mungkin bisa catatannya kan ada di misalnya bro beli di tempat saya, gitu kan. Ya. Nggak hanya kwitansi itu hilang, tapi kan juga mungkin bertahu kurang lebih belinya kapan, saya bisa cross check. Kan di sini ada nomor email seperti handphone, jadi tidak akan bisa dihilangkan. Kita memang ada nomor email ini di sini TB83590118. Ini akan terregister di Kargo Indonesia, gitu kan. Seandainya bon pembeliannya hilang sekalipun, tapi ingat-ingat kurang lebih tanggal berapa ya beli, sama di mana beli di saya. Terus tolong dong ngecekin, gue beli di tempat lu nih, gitu. Bulan berapa ya, bulan sekian. Nanti kamu cross check. Oh iya benar, emailnya sekian, benar, bawain aja. Itu bisa. Oh, berarti dari nomor mana tuh? Ini bro, di bawah ini itu adalah nomor email. Nomor email? Nomor email, ya betul. Nah, nomor email ini? Ya, nomor email ini itu. Jadi nomor email ini ada di Kargo Indonesia? Yes, itu ada di dalam register Kargo Indonesia. Jadi kalau saya nitip sama orang dari luar negeri, itu ketika saya belaga salon, saya datang ke Brokfish, nih saya beli nih, pasti cek, pasti nggak ada dong email. Jadi kita akan cross check. Tapi usahakan jangan hilang, jadi kan yang termudah pasti kalau memang ada kwitansinya kita bisa langsung menangani gitu kan. Tapi seandainya tidak ada, tetap kita akan bantu, kita akan ngecek ulang gitu loh. Pembelian apa kurang lebih bulan berapa, tahun berapa, kita akan cross check kalau benar ini barang Kargo Indonesia, ya kita akan bantu pasti. Kan kalau sekarang kalau di mobil ya, itu kan yang lainnya barang elektroniknya juga kan, kalau belinya dari tempat yang lain, itu ternyata dia bisa terima servis tapi dengan charge yang lebih. Kargo bisa melakukan itu? Nggak bisa. Karena yang namanya Kargo ini diciptakan tidak untuk dibongkar. Jadi seandainya ada kerusakan, dia tidak membenarkan bahwa kita Kargo Indonesia, tolong lu bisa servisin aja, nggak bisa. Jadi kalau kerusakan dan dia bisa betulkan secara software, dia akan kembalikan ke pemakai atau end user atau customer. Tapi seandainya emang ada hardware-nya yang rusak, kita tidak diperbolehkan untuk membenarkannya sendiri, tapi harus kembalikan ke prinsipal, ke mereka. Jadi kita akan diganti unit baru, tapi unit yang lamanya kita harus kirim ke prinsipal, seperti itu bro. Diciptakan tidak untuk dibongkar, intinya seperti itu. Paten dari sana. Paten ya? Paten. Oh, nah terus kalau misalnya itu perawatannya kayak gimana berarti kalau gitu kan? Nah, perawatan itu kalau kita untuk punya intercom saat ini, itu pada saat kita mau simpan dalam jangka waktu yang lama, jangan dibiarkan disimpan dengan kondisi baterai kosong. Jadi kalau bisa malah kita cas full, kita tinggal, itu nggak apa-apa. Jangan biarkan kita dalam kondisi kosong dan disimpan dalam waktu lama. Dan satu, tolong diingat kalau emang intercom seperti ini,
kan itu barang halus di konektor di seperti ini. Ini bro, ini adalah charger port ya. Ya, charger port. Itu kabelnya itu kalau untuk dicabut dan dipasang itu tolong harus rapi atau lurus. Kadang ada beberapa yang customer agak kasar, jadi dia agak ketarik sini, cepet-cepet sana sini. Karena ini barang halus, soldernya ada yang putus dan itu tidak di cover oleh warranty karena dianggap kesalahan dari makai. Itu mungkin bisa dibetulin, tapi memang warranty jadi hilang. Dibetulin toko handphone bisa, kita tinggal ganti port chargernya aja, itu bisa sebetulnya. Tapi sayang, jadi warranty hilang. Oh gitu. Toolsnya sendiri, barangnya sendiri ada perlu perlakuan khusus nggak? Nggak ada sih. Kalau untuk laptop ini, kabel ini dia sudah menerapkan yang tadi auto cut off system. Jadi kita mau tidur seminggu kayak, atau kita mau colok, kita lupa kita pergi keluar kota, ulang pun tidak akan yang namanya overcharge. Jadi baterainya pasti selalu aman. Karena ada feature itu, begitu colok kita charge, begitu full dia akan cut off langsung mati. Dan perawatan khusus tidak perlu ada. Yang penting kalau kita mau simpan lama, jangan biarkan dalam keadaan baterai kosong. Itu aja satu. Terus taruhnya harus di Bebas. Jangan kan begitu, kotor aja kita mungkin kena lumpur. Dia kan sudah waterproof juga. Selain waterproof, laptop sudah waterproof. Jadi kita mau main tanah, mau apa. Bahkan laptop itu sudah dipakai di kejuaraan nasional Amerika untuk race-nya motocross. Sudah dipakai. Ada juga atlet yang memakai laptop ini untuk jet ski. Dia untuk dibawa ke dalam air, dibawa keluar lagi, itu aman. Jadi kita kalau seandainya kena lumpur, main off-road sekalipun, pakai aja nggak ada masalah. Seandainya kotor, kita yang penting yang tutupan untuk charger itu rapat, bawa mau dicelupin ke dalam ember, mau pakai atau yang wastafel dinyalain kenceng, nggak ada masalah. Dibersihin pakai sabun silakan, itu tidak akan ada problem khusus. Tidak ada sama sekali. nggak boleh kena deterjen atau apa, nggak ada masalah. Nah, kalau cuma sabun-sabun buat pembersih itu nggak ada masalah. Kecuali nggak tahu ya, kalau direndam dalam suhu pinso 24 jam bisa nggak tahu dong. Tidak akan mau cuci aja di bawah keran, dimasukin ke air, dibersihkan, terserah itu. Pakai sikat juga nggak ada masalah. Jadi kayak kawat tapi ya bro. Kalau sikat kawat ya ribet juga nih, bahaya nih kalau sikat kawat. Hancur.